Saham emiten perbankan kompak melemah dengan saham BBCA anjlok 3,2% di level Rp8.200 per saham. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass IDX Channel. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di atas 1% di perdagangan Rabu di level 8.100-an, di mana IHSG terbebani pembalikan arah saham perbankan Big Caps di tengah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 4,75% di pertemuan Oktober. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam 1,04% di level 8.152,553 di akhir perdagangan Rabu. IHSG melemah dalam setelah secara intraday IHSG sempat menguat ke level 8.261,843 dan makin menjauhi level tertinggi sepanjang masa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti dan real estate melesat 3%, sektor perindustrian naik 1,76% dan sektor barang consumer non-cyclical melaju 1,53%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku anjlok 2,72%, sektor teknologi turun 2,66% dan sektor kesehatan koreksi 1,56%. Pemerat utama kinerja IHSG adalah saham perbankan Big Caps dan saham blue chip kapitalisasi pasar besar yang sempat menguati perdagangan Selasa. Saham emiten perbankan kompak melemah dengan saham BBCA anjlok 3,2% di level Rp8.200 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 1,60% di level Rp3.700 per saham. Saham BMRI ditutup melemah 0,46% di level Rp4.330 per saham. Dan saham PBNI ditutup melemah 0,49% di level Rp4.030 per saham. Di sisi lain, saham TLKM berbalik melemah 3,96% di level Rp3.150 per saham. Dari barang baku, saham AMMN ditutup melemah 3,58% di level Rp7.400 per saham. Dari saham grup Prayogo, saham BRPT ditutup melemah 1,06% di level Rp3.750 per saham. IHSG melemah dalam di tengah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% di Oktober 2025. Suku bunga deposit facility tetap 3,75% dan suku bunga lending facility 5,50%. Di sisi lain, hasil RDG tersebut melenceng dari ekspektasi. Konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg memperkirakan BI rate turun 25 basis poin menjadi 4,5% bulan ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, investor global kembali melirik pasar saham dan obligasi Jepang menyusul kemenangan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri baru, di mana kebijakan Takaichi yang disebut pro pertumbuhan menjadi magnet baru bagi pelaku pasar. Investor global kembali melirik pasar saham dan obligasi Jepang menyusul kemenangan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri baru sekaligus perempuan pertama yang memimpin negeri Sakura. Janji Takaichi untuk mendorong pertumbuhan melalui stimulus fiskal, pemotongan pajak, suku bunga rendah, dan peningkatan investasi menjadi magnet baru bagi pelaku pasar. Sejak awal Oktober, arus dana ke saham dan obligasi berdenominasi yen terus mengalir. Data menunjukkan investor asing memborong saham Jepang senilai 4,36 triliun yen atau setara 28,9 miliar dolar Amerika dalam 2 pekan hingga 11 Oktober. Pembelian terbesar dalam 2 minggu berturut-turut sejak 2005. Sebelumnya investor asing sempat melakukan aksi jual selama 3 pekan. Kebijakan pro pertumbuhan Takaichi menggerek indeks Nikkei ke rekor tertinggi. Kenaikan ini juga mendorong investor global untuk menimbang diversifikasi dari pasar Amerika Serikat dan Eropa yang dinilai sudah terlalu mahal.
Meski demikian, pelaku pasar menilai rotasi dana ke Jepang kemungkinan akan berlangsung hati-hati, di mana ketidakpastian muncul terkait hubungan antara Partai Demokrat Liberal dan mitra koalisinya Ishin. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, harga minyak kembali menguat tajam pada Rabu, melambung lebih dari $2 per barrel setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan rencana penambahan sanksi baru terhadap Rusia yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Minyak mentah berjangka Brent melonjak $2,44 atau 3,98% menjadi $63,76 per barrel setelah sebelumnya ditutup melesat 2,07%. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 4,23% menjadi $59,66 per barrel. Selain faktor geopolitik, kenaikan harga minyak juga didorong oleh meningkatnya permintaan energi di Amerika. Laporan dari Energy Information Administration Amerika Serikat menunjukkan penurunan stok minyak mentah, bensin, dan juga distilat pada pekan lalu seiring dengan aktivitas kilang dan konsumsi bahan bakar yang meningkat. Adapun stok minyak mentah Amerika Serikat turun 961.000 barel menjadi 422,8 juta barel pada pekan lalu. Jauh berlawanan dengan ekspektasi analis yang memperkirakan kenaikan 1,2 juta barel. Iya, selanjutnya pemirsa dari bursa global. Bursa Wall Street melemah pada perdagangan Rabu di tengah laporan keuangan perusahaan yang variatif dan kekhawatiran baru terhadap ketegangan dagang Amerika Serikat China. Saham Netflix anjlok setelah laporan kinerja yang mengecewakan. Sementara kabar bahwa pemerintah Trump mempertimbangkan pembatasan ekspor produk berbasis perangkat lunak Amerika Serikat ke China menambah tekanan pada pasar. Iya, pada penutupan perdagangan Rabu, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,71% menjadi 46.590. Kemudian indeks S&P 500 turun 0,53% ke posisi 6.699 dan indeks Nasdaq Composite turun 0,93% ke level 22.740. Sementara itu pemirsa dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada hari Rabu setelah mencatatkan penguatan beruntun dalam 2 sesi karena kemudian mengecewakan dari sejumlah perusahaan besar termasuk raksasa kosmetik asal Prancis L'Oreal dan pabrikan tas mewah Hermes yang membebani sentimen investor di kawasan tersebut. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun 0,18% ke level 572,29. Kemudian indeks DAX Jerman melemah 0,74% ke level 24.151 dan indeks CAC Prancis ini merosot 0,663% ke posisi 8.206.